Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh Bapak Abdul Qadir MPDI. Tak lupa kepada teman-teman kelasku yang saya banggakan dan juga saya cintai, kelas HKIA. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini akan mempresentasikan kelompok saya, yakni tentang aliran Mu'tazilah. Jadi di aliran Mu'tazilah tersebut ada pengertiannya. Apa sih itu Mu'tazilah? Jadi secara harfiah kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berpisah ataupun memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah adalah nama yang diberikan oleh lawan-lawannya karena ada beberapa sebab. Di antaranya satu, karena orang-orang Mu'tazilah menyalahi pendapat sebagian besar umat, yaitu orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin atau tidak kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Wasil bin Atha berbeda pendapat dengan gurunya yakni Al-Imam Al-Basri dalam masalah qadar dan orang yang berdosa besar, yang karenanya ia memisahkan diri dari gurunya tersebut dan berdiri sendiri sehingga ia mendapat pengikut yang banyak. Sejak itulah Wasil dan pengikutnya disebut golongan Mu'tazilah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu karena mereka tidak mau turut campur dalam pertikaian politik yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semboyan mereka ialah kami sibuk dengan ilmu pengetahuan dan ibadah saja. Mereka menyebut dirinya Mu'tazilah dengan tokoh Abdullah bin Umar. Menurut Ahmad bin Al-Murtadho di dalam bukunya Al-Munayyatu wal Al-Amal dikutip oleh Imam Hanafi mengatakan bahwa yang memberikan nama Mu'tazilah adalah aliran Mu'tazilah itu sendiri, dengan intervensi bahwa mereka menyingkirkan ataupun menjauhi dari berbagai hal-hal yang menganut unsur bid'ah. Karena mereka tidak menyalahi ijma, bahkan mereka memakai apa yang telah diijmakan pada masa pertama Islam. Dengan demikian, nampaknya Ahmad bin Al-Murtadho hendak menjelaskan bahwa sebab mereka dinamakan Mu'tazilah adalah karena berusaha menjauhi atau menyingkiri yang bisa disebut dengan i'tazala, yang tadi bahasa Arab itu, dari bid'ah-bid'ah yang sesat. Secara teknis, istilah Mu'tazilah dapat menunjukkan pada dua golongan. Golongan pertama disebut Mu'tazilah 1, munculnya sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum metropolitik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Jubair. Itu ya sedikit pengertian. Nah, sekarang ke masalah doktrin pokok Mu'tazilah. Di dalam aliran Mu'tazilah terdapat beberapa doktrin dan ajaran yang telah ditemukan pada zaman terdahulu aliran mereka, ajaran pokok-pokok yang sudah disepakati oleh mereka bersama. Nah, yang pertama itu ada aliran
ataupun doktrin at-tauhid ataupun ketuhanan. Tauhid ketuhanan merupakan prinsip utama dan inti sari dari ada ajaran Mu'tazilah. Di bidang tauhid ini mereka mempunyai aliran tersebut falsafah dan analisa sendiri untuk memurnikan keesaan Tuhan ataupun tanjih. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada doktrin al-adl ataupun keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adl, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil adalah suatu atribut yang paling jelas untuk menunjukkan kesempurnaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, doktrin al-wada, al-waid atau janji dan ancaman. Ajaran ketiga ini berhubungan erat dengan ajaran yang kedua di atas, al-wada dan al-waid, berarti janji ataupun ancaman. Yang keempat ada doktrin al-manzilah, bain al-manzilataini, semua ini sudah sesuai dengan tempat di antara dua tempat. Tuh. Doktrin yang kelima adalah doktrin amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaran ini menyuruh kebajikan dan melarang kemungkaran. Nah, mungkin kesimpulannya adalah Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah suatu aliran pemikiran Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat berat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Nah, itu sedikitnya presentasi daripada saya, Al-Fawzi Salam. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.